Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang seputar pinjaman online yang sudah tidak dibayar ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan bahas lagi atau berbagi lagi ya tentang aplikasi UTAS ya. Jadi di aplikasi UTAS ini sudah telat lebih dari 3 bulan ya. Dari kemarin saya sudah bikin video tentang aplikasi UTAS ini ya. Karena kenapa saya sekarang bikin lagi? Karena banyak teman-teman yang saat ini gagal ya atau telat bayar di aplikasi UTAS ini, dan yang yang masih belum mampu bayar ya. Kebanyakan teman-teman yang masih belum mampu bayar itu kebanyakan panik atau ketakutan karena sering dapat WA tagihan dengan modus-modus lain seperti tim kolektor, atau data kita akan disebar ke kontak-kontak kita ataupun ke sosial media kayak seperti itu. Jadi di sini saya akan berbagi ya buat kalian khususnya yang saat ini gagal di aplikasi UTAS ya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau kita buka aplikasinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar pinjaman online yang sudah tidak dibayar atau gagal bayar ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, tanpa basa-basi. Di sini saya akan buka aplikasi UTAS-nya ya. Karena di sini kami masih ada sih aplikasinya ya. Agar teman-teman yang saat ini sudah gagal atau telat bayar, benar nggak abang ini gagal bayar di aplikasi UTAS, kan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, mari kita buka aplikasinya ya. Biar teman-teman juga tahu ya, oh iya abang ini sudah telat atau gagal, kan seperti itu ya. Karena meskipun saya jelaskan buat teman-teman, masih banyak sih teman-teman yang terlalu panik ya atau ketakutan ya, kalau masih belum bisa bayar, ketakutan karena dapat WA atau chat yang ya seperti itulah cara penagihan dari pinjaman online ya. Oke, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, untuk tagihan ya, jumlah pinjaman 2.798.000 ya, tanggal 10 bulan 6. Jadi artinya sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan teman-teman ya, sudah tidak dibayar ya. Karena apa alasannya ya? Karena memang tidak ada dana untuk membayar sih. Sebenarnya hutang tetaplah hutang, wajib kita bayar. Misalkan kita sudah ada dana kalau sudah mampu ya. Tapi misalkan kita masih belum ada dana ya untuk kita makan sendiri, masih kekurangan ya, kita buat makan aja dulu ya. Untuk hutang ya mungkin kapan di lain waktu kalau sudah memenuhi ya kita bayar seperti itu. Tapi misalkan teman-teman masih belum bisa atau masih ada keperluan yang yang lebih penting, kalian utamakan lah yang lebih penting dulu seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini sudah keterlambatan hampir 4 bulan ya untuk pinjaman 2.798.000 ini ya. Sebenarnya bukan pokok pinjaman awal ya, karena sudah telat. Jadi bunganya ya, jadi bunga itu terus berjalan ya. Seingat saya untuk 3 bulan sudah tidak berjalan seperti itu. Jadi sampai sekarang ini sudah mencapai 2.798.000 sekian ya. Oke teman-teman ya. Jadi pengalaman seperti ini, misalkan teman-teman telat 1 hari ya, bahkan 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu ya, itu teman-teman akan pastinya kalian akan di WA atau di chat atau ditagih oleh pihak aplikasi tersebut ya. Ya, karena memang cara penagihan dari pinjaman online itu ya memang dari WA sih atau telepon seluler seperti itu. Karena kita pinjamnya lewat online, jadi nagihnya ya lewat online juga seperti itu. Tapi di luar sana masih banyak teman-teman yang ketakutan karena karena telat, sudah diteror kemudian ya, dengan cara-cara tim kolektor mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Sebenarnya misalkan seperti itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang teman-teman ya. Untuk tim kolektor mau datang ke kantor ataupun ke rumah itu tidak bakalan ya.
itu hanya cara-cara penagihan dari pihak aplikasi tersebut ya. Jadi gertakan saja ya, tidak bakalan datang untuk DC-nya itu ya. Tapi misalkan seperti itu tidak akan datang ya, kalian misalkan ada dana atau sudah mencukupi ya kalian bayar ya. Di sini saya hanya berbagi saja ya buat teman-teman khususnya yang saat ini kepanikan dan ketakutan karena diteror terus menerus ya. Itu tidak bakalan datang ya untuk DC. Tim kolektor mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW itu tidak bakalan ya. Karena untuk gagal bayar di pinjaman online UATAS ini buat teman-teman ya, misalkan teman-teman ada yang gagal atau teman kalian gagal ya, misalkan kalian bertanya sesama teman sesama gagal bayar di aplikasi UATAS ini, itu beda-beda cara penagihannya ya, tergantung kalian ya, tergantung bagaimana cara kalian untuk merespon misalkan ada tagihan dari pihak aplikasi tersebut. Kalau saran saya, misalkan teman-teman gagal, kalian tidak usah membuang nomor atau tidak mengaktifkan nomor ya. Karena misalkan kalian tidak mengaktifkan ataupun membuang nomor itu, kalian sudah dianggap tidak ada itikat baik seperti itu. Jadi bisa saja data kalian bisa disebar ke beberapa kontak seperti itu. Itu bisa terjadi teman-teman ya, karena banyak teman-teman juga yang dihubungi di luar Kondar. Jadi misalkan teman-teman yang tidak di-hub di luar Kondar itu ya tetap mengaktifkan nomor yang didaftarkan ke aplikasi itu tetap aktif. Misalkan ada WA tetap direspon, ada dana tidak ada dana tetap direspon ya. Tapi memang wajar ya kalau dari pinjaman online itu biasanya ya, meskipun kita merespon seperti apapun tetap dari pihak aplikasi tidak mau tahu alasan apapun. Tapi tetap saja kalian respon ya. Memang sih dari pihak aplikasi tidak mau tahu, harusnya bayar, pokoknya bayar, Anda sudah telat seperti itu. Tapi kalian harus sadar memang seperti itu cara penagihan ya, karena kalian sudah telat ya. Jadi intinya buat teman-teman tidak usah panik. Misalkan kalian masih belum mampu bayar, cukup kalian respon agar tidak ada penyebaran data di luar Kondar ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman subscriber ya, untuk Kondar kapan dihubungi atau di Kondar kapan dihub ya, Kondar dihubungi apa enggak bang, itu yang sering ditanyakan juga. Jadi untuk Kondar itu ya kalau kita sudah telat pastinya dihub ya, karena Kondar itu kayak jaminan, atau bila nomor kalian tidak aktif itu Kondar dihub, meskipun aktif ya juga sama aja tetap dihub untuk Kondar seperti itu. Tapi misalkan teman-teman ingin di luar Kondar tidak dihub ya kalian respon dengan baik ya. Misalkan ada telepon angkat saja, tidak usah terlalu takut. Memang cara-cara penagihan dari pinjaman online itu yang pertama mental kita akan diruntuhkan dengan cara-cara tim kolektor atau mau ke tempat kerja ataupun ke rumah melalui RT RW. Jadi meruntuhkan mental kalian. Jadi itu hanya sebatas teror saja ya. Ada pula dari teman-teman biasanya yang sharing sama saya, bang bener nggak dari aplikasi ini mau bekukan rekening? Itu tidak bakal, itu hanya modus atau cara-cara penagihan lah ya. Jadi intinya misalkan dari pihak penagih itu apapun caranya itu hanya modus ya, tidak bakalan terjadi ya. Hanya cara-cara penagihan dari pinjaman online seperti itu ya. Dan kemudian juga ada juga yang bertanya ya, bang untuk bunga seperti apa sih bang, berapa bang? Nah, ya bunganya itu berapa ya. Jadi untuk bunga itu tergantung pinjaman kalian ya, misalkan pinjaman kalian berapa, di situ kalian bisa lihat di aplikasinya. Jadi tiap hari itu berjalan ya, jadi beda-beda ya tergantung pinjaman kalian ya. Untuk bunga itu ya tidak sama, misalkan teman kalian kok kamu bunganya segini, kok ini gede banget, jadi beda-beda ya. Untuk pinjaman itu beda-beda ya, tergantung nominal pinjaman kalian seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk aplikasi UATAS ini ya masih belum ada DC ke rumah ya. Tapi dari kemarin-kemarin misalkan kalian telat 1 hari, bahkan 1 minggu 2 minggu ya, itulah tim kolektor mau datang seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang masih belum ada ya. Misalkan teman-teman sudah dapat WA atau telepon dari pihak aplikasi tim lapangan besok mau ke rumah, kalian ya angkat aja.
bilang silahkan ke rumah Pak, saya tunggu, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena memang kalian tidak ada dana. Yang ditakuti kalian kan apa sih? DC datang ke rumah atau ke kantor, kalian ajak sekalian ya, silahkan saya tunggu ya, biar kalian tidak ketakutan ya. Jangan kalian diam, bagaimana ini bener nggak, ini bener nggak besok datang DC. Itu yang bikin panik kalian ya. DC yang paling sering ditakuti oleh teman-teman subscriber itu sebenarnya tidak ada kok ya, sepengalaman saya seperti itu ya. Karena dari banyaknya yang sharing dari subscriber saya itu masih belum ada yang didatangi ya untuk daerah Pulau Jawa lah ya, aman. Apalagi di luar Jawa ya, mungkin tambah aman lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tidak usah panik, misalkan kalian masih belum ada dana, cukup kalian respon aja dengan baik ya. Misalkan ada dana, kalian cukup bayar seperti itu. Misalkan masih belum, cukup kalian respon ya, agar tidak ada penyebaran data ataupun menghubungi di luar Kondar seperti itu. Misalkan kalian tidak mau merespon, terserah kalian ya, karena di sini saya hanya berbagi saja sesuai pengalaman saya seperti itu, agar tidak ada penyebaran data ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.